Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Bagaimana hari ini? Apakah semua dalam kondisi sehat? Semoga ibu doakan kalian selalu dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu sehat. Ya, tidak perlu berlama-lama. Mari kita lanjutkan materi dari video sebelumnya. Sekarang kita akan masuki ke PB2, subtema 2 dan tema 1. Mari kita belajar. Pembelajaran 2 di halaman 57 ya. Di sini ada sebuah gambar ya. Ada gambar kakek Husin lagi. Nah, kenapa dia kakek Husin seperti sedang sakit pernapasannya? Di situ dia sempat menyemprotkan obat ke dalam mulutnya. Nah, di situ. Di sini ada sebuah wacana ya. Pagi itu udara terasa dingin. Di sebelah rumah Edo tinggal kakek Husin. Kakek Husin ini tetangganya si Edo ternyata ya. Kakek Husin mengidap penyakit asma. Ya, saat udara dingin, kakek Husin akan merasa kesulitan bernapas. Ya, makanya kakek Husin itu sedang menyemprotkan obat di dalam gambar itu. Kakek Husin biasanya akan segera menyemprotkan obat di dalam botol spray ya. Obat itu disemprotkan ke dalam tenggorokannya. Tak lama setelah itu kakek Husin akan dapat bernafas lagi dengan lega. Ya, setelah disemprotkan dia bisa bernafas lagi dengan lega ya. Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu atau tekanan psikologis ya. Gejala awal penyakit asma berupa 1. Batuk terutama pada malam hari atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, nafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Kayak gitu. Ya. Yang keempat, rasa berat di dada. Nah, di sini berat banget. Yang kelima, dahak sulit keluar. Di sini dahaknya bertumpuk, gak bisa keluar, ya. Dalam perkembangannya, pasien berpenyakit asma dapat mengalami gejala berat. Ya, gejala berat adalah keadaan gawat darurat yang mengancam jiwa. Ya. Gejala berat asma meliputi 1. Serangan batuk hebat. Yang kedua, sesak nafas yang berat. Ketiga, nafas tersengal-sengal seperti kamu habis lari ya. Yang keempat, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Di sini ya, membiru udah mulai berat berarti ya. Yang kelima, sulit tidur ya. Posisi tidur yang nyaman adalah dalam keadaan duduk ya, sehingga pernafasannya agak sedikit lega ya. Yang keenam, kesadaran menurun. Ini yang terparah. Itu dia sedikit wacana tentang penyakit asma. Ya, tentunya berhubungan dengan gambar yaitu yang sedang diderita oleh kakek Husin, tetangganya Edo, ya. Di halaman 58 di sini ada ayo menulis, ada 7 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ya, mari kita bahas pertanyaan ini bersama-sama, ya. Yang pertama, apa penyebab sakit asma? Ya, penyakit asma. Penyebab penyakit asma adalah alergi, ada di dalam bacaan ya. Yang kedua, apa yang terjadi pada organ pernafasan penderita penyakit asma? Yang terjadi adalah penyumbatan saluran pernafasan. Oke, tersumbat ya, makanya dia sesak ya, jadi sesak. Biasanya kalau orang sakit asma suka sesak ya. Yang ketiga, apa gejala awal penyakit asma? Gejala awal penyakit asma itu ada 5 ya. Tadi sudah dibahas. Yang pertama batuk. Yang kedua sesak nafas. Yang ketiga nafas berbunyi. Yang keempat rasa berat di dada. Yang kelima dahak sulit keluar. Nah, itu dia gejala-gejala penyakit asma, gejala awalnya ya. Yang keempat, bagaimana kondisi pasien asma yang mengalami gejala berat ya. Ada 6 gejala berat asma, yaitu 1. Serangan batuk yang hebat, gak berhenti ya. Yang kedua, sesak nafas yang berat. Aduh, susah sekali bernafas ya itu. Yang ketiga, nafas tersengal-sengal ya, seperti kamu habis lari-lari. Yang keempat, sianosis atau kulit kebiruan. Yang kelima, sulit tidur ya. Yang keenam, kesadaran menurun ya. Lalu yang kelima, mengapa pasien asma yang mengalami gejala berat harus segera mendapatkan perawatan?
Karena penyakit ini bisa mengancam jiwa ya. Kalau dibiarkan tidak diobati, lama-lama akan mengancam jiwa kita. Apalagi kalau kesadaran sudah menurun. Wah, ya, itu akan sangat berat. Yang keenam, bagaimana posisi tidur terbaik bagi pasien asma yang mengalami gejala berat? Ya. Posisi tidur terbaik dalam keadaan sakit berat itu dalam keadaan duduk. Ya, itu adalah posisi yang aman ya. Yang ketujuh, adakah anggota keluargamu atau di sekitarmu yang menderita sakit asma? Ya, ada ya. Siapa namanya? Rahasia dong, masa disebut. Nah, di sini juga ada ayo mengamati, masih ada halaman 58 ya, di halaman ini. Kamu telah mengetahui salah satu penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan. Carilah informasi mengenai penyakit lain yang berhubungan dengan organ pernafasan, misalnya influenza, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Carilah informasi mengenai penyebab, gejala, dan pengobatannya. Lakukan secara berkelompok. Tiap kelompok beranggotakan 5-6 anak. Ya, tuliskan informasi yang kamu peroleh dalam bentuk bagan atau peta pikiran. Hasil kegiatan ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran 5. Di sini ada sebuah tugas, ayo mengamati, yang mungkin nanti Bapak Ibu guru kamu akan mengumumkan apakah ini akan dilaksanakan atau tidak. Ibu hanya akan menjelaskan tugasnya itu ngapain sih gitu kan. Tugasnya itu yaitu kamu mencari informasi tentang berbagai penyakit pernafasan. Ambil aja contoh satu, misalnya influenza. Ya, boleh dilakukan secara perkelompok, boleh mandiri. Ya, kalian hanya tinggal membuat bagan atau peta pikiran. Misalnya di tengah-tengah tuh, influenza. Kasih tarik garis ke atas, bikin kotak. Ciri-cirinya apa, gejalanya apa. Kasih tarik lagi penyebabnya aja seperti itu ya. Kalian membuat peta pikiran atau mind mapping. Tapi nanti kembali lagi kepada Bapak Ibu guru kalian semua, apakah ini akan dilaksanakan atau tidak, karena terbentur dengan pembelajaran jarak jauh ya. Lalu di sini ada wacana tentang tari ya. Ada tentang tari. Kalian bisa baca ya ini. Ada tari klano topeng, ada gambar tari klano topeng, ada gambar tari piring, dan ada tari rangguk ayak ya. Lalu kita langsung ke halaman 60. Ibu akan skip wacananya, nanti kalian silahkan baca ya. Di sini Ibu akan bantu menjawab. Ayo mengamati di halaman 60 ya. Amatilah gambar 2 tarian di atas. Tuliskan nama-nama properti yang dipakai pada gambar tarian itu ya. Nama properti yang digunakan pada tari piring. Udah jelas ada piring dong, sesuai dengan namanya. Baju adat ya, sudah jelas juga pakai baju adat. Yang kedua, nama properti yang digunakan pada tari rangguk ayak apa saja? Yang pertama ada rebana ya. Yang kedua ada selendang, dan yang ketiga ada topi kelana ya. Lalu di bawah ada ayo berdiskusi. Diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut dalam kelompokmu. Kemudian diskusikan jawaban kelompokmu dengan kelompok-kelompok lain dalam kelasmu. Ya mungkin ini bisa dilaksanakan mandiri karena kita sedang dalam kondisi PJJ ya. Kita akan jawab pertanyaan ini bersama-sama. Yang pertama, apa yang dimaksud properti tari? Ya, properti tari itu adalah benda yang digunakan sebagai pelengkap pementasan tari tentunya ya. Yang kedua, benda apa yang dapat digunakan menjadi properti tari? Tadi kita sudah menyebutkan ada topeng, ada rebana, ada selendang, ada piring, dan lain sebagainya ya. Yang ketiga, apa dasar pemilihan suatu benda digunakan sebagai properti tari ya? Dasarnya itu properti ini menyimbolkan atau menggambarkan makna dari gerakan tari tersebut, dari suatu tema tari tersebut ya. Yang keempat, apa fungsi properti tari? Fungsi properti tari itu adalah untuk menambah nilai keindahan atau estetika tarian yang akan ditampilkan tentunya ya. Lalu di halaman 61 di sini ada ayo mengamati, juga ada berbagai tugas. Ini apakah nanti guru kamu memutuskan untuk menyuruh kamu untuk mengerjakan atau tidak, nanti tergantung wali kelas kalian masing-masing ya di sini ya. Di sini ada mengamati rekaman tari dalam VCD ya. Nanti kamu jawab pertanyaannya, ini tergantung, jawaban pertanyaan ini tergantung dari rekaman VCD yang sudah kamu lihat ya. Lalu di sini ada ayo berkreasi juga. Di sini Bapak Ibu guru kalian yang akan memutuskan apakah kalian akan diberi tugas ini atau tidak ya. Kamu membuat clipping ya tentang salah satu tarian daerah yang menggunakan properti ya. Clipping kamu cari gambar dalam surat kabar, majalah atau internet, dicetak atau difotokopi lalu ditempel dalam kertas HVS ya.
Lalu jilid jadi satu, berikan keterangan nama tari, daerah asal, dan properti yang digunakan. Ya, untuk itu. Lalu ada juga menari ya, menari bersama teman-teman kamu. Nah, ini guru kalian yang akan memutuskan apakah ini akan dikerjakan atau tidak. Oke, pembahasan dari Ibu cukup sekian. Mungkin nanti akan disambung di video selanjutnya. Semoga pembelajaran 2 yang sudah Ibu terangkan bisa membantu kalian belajar. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari materi yang sudah Ibu ungkap ya. Kalau memang ada kesalahan boleh nanti koreksi-koreksi ya, di DM aja di Instagram Ibu di @miakur88. Oke, see you on the next vlogs. Bye bye. Wassalamualaikum.